Dulu ada Al-Habib Abdullah bin Husain Syami. Dia ini ahlul kasyaf, orang wali. Cuma diriwayatkan dia dekat sama habaib. Habaib itu memang Habib, dia memang habaib. Allah alam, orang kasyaf. Abdullah bin Syami ini ahlul fiqih, ahli fiqih. Dia punya abah buyut ana, dia punya abah Husain. Itu buyut ana dari jidah, dari perempuan. Nah, kalau nasab dari perempuan dia nggak kuat. Ya, nasab dari perempuan ini dia termasuk keluarganya, begitu ya. Kalau nasab anak Husain, abah anak Ali, kakek anak Abdullah, buyut Husain. Lah Husain ini punya abah ya Abdullah, saudara Habib Husain, kakak beradik, begitu. Nah, jadi nasab keluarga, kalau keluarga lain nggak bisa campur ya. Nah, hukumnya bagaimana? Dulu diriwayatkan Habib Abdullah bin Syami ini kalau dia lagi di rumahnya, kalau ada tamu kumpul keluarga itu yang ada bocah-bocah perempuan gitu masih kecil tanggung segala macam. Kalau salaman nama datuk ini ada yang nggak dikasih tangan sama dia. Orang alim di al-alamah Habib Abdullah bin Husain bin Muhsin Syami al-Atas di al-alamah ya, bukan orang biasa. Dia bukan nasab ana. Kalau nasab itu dia dari laki-laki. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi ya, dalam riwayatkan beliau katakan habaib ini pernah lihat abahnya ya, abahnya pernah lihat abahnya. Makna ngelihat ini nadrah ya, dapat doa ya. Kadang dikandung berapa bulan abahnya meninggal kan yang lihat abahnya. Jadi jangan suudzon, enggak boleh kalau dalam urusan yang yang sifatnya ini sifat ini kayak Rasulullah basyarun lakal basyar ya, Nabi Muhammad ini dia mempunyai karakter manusia tapi bukan manusia biasa. Jadi ada sifatnya Nabi ada sifat. Terus orang ini juga ada sifat-sifat. Dia punya anak terus ya. Jadi dia punya anak beranak, itu nasab keturunan. Dari nikah ya, dari satu pernikahan ya, dia dikatakan di dalam kitab Fathul Qarib ini ya, wa nikahu yutlaku lughatan ala dhammi wal wad'i. Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan wati ini setubuh ya, setubuh. Jadi sama nafkah, sama nafkah, sama akad dikatakan ya, akad nikah ini itu ya, makanya kan angkah tuka wazawaj tuka, saya terima nikah dan kawinnya begitu ya. Terus punya keturunan, punya anak. Kalau nggak ada keturunan lama berarti nggak efektif ya, nggak efektif. Kalau punya keturunan cepat, berarti hebat. Orang ini hebat, termasuk ada perkhususan ya, dalam masalah nikahnya itu ya, karena nanti dia bawa keturunan nasab. Wah, kata diteruskan di situ ada laki-laki dibatasi ini ya, daripada nasab keturunannya ini punya istri 4 ya, 4. Kalau di zaman dulu ada budak ya. Kalau budak dia punya istri hanya dibatasi 2 ya, lain. Tapi kan udah nggak ada budak ya di zaman sekarang. Kata terus nggak usah nikah kebanyakan nikah ya, kecuali memang udah ada keturunan misal ya, dan di sana di syaratnya itu dalam Fathul Qarib dikatakan cukup ini ya, cukup rezeki ya, rezekinya harus cukup. Kalau dia orang mau punya istri lebih dari 1 dibatasi 4 ya. Kalau perempuan nggak ada, karena dia dinikah dikawin. Jadi keturunan ini nasab ini
Rasulullah Muhammad SAW nasabuhu karima. Rasulullah nasab Nabi mulia, ya. Dia disebut bid'atur Rasul, zuriyah Nabi Muhammad SAW, ya. Nasab itu nasab Rasulullah yang ada berhubungan darah dengan Rasulullah, ya, dari Fatimah, ya, dari Sayyidah Fatimah bintu Rasul. Udah. Nah, kenapa kok enggak bisa dari selain Fatimah? Kalau dia bukan anak Rasulullah, karena bukan anak Nabi Muhammad, bukan anak Rasulullah. Ya, kalau dia Nabi Muhammad ada keterangan semua keturunan Bani Adam, ya, dilihatnya dari laki-laki bernasab kepada ayah, ya, kecuali Fatimah. Ada keterangannya dilainkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lah kenapa sebabnya? Karena kalau Nabi punya anak laki-laki, ya Nabi lagi. Nah, karena sifat Rasulullah, ada sifatnya orang itu ada sifatnya. Ada orang alim, ya, dia ini Allah berikan rezeki ilmu dari orang ini. Tapi ada orangnya, ada sifatnya, ya, ada sifatnya. Orang itu ada sifatnya. Nah, misal Anas manusia, ya. Basyarun ini sifat, ya, manusia tapi sifat, dan ada sifatnya basyar ini. Sesuatu ini, ya, yang dikatakan manusia ada sifat. Apa semisal dia punya su'dzan, punya buruk sangka, dia mukadzab, orang yang bohong misal. Nah, orang munafik, ya, ada sifat buruk. Nah, misal ada orang yang dia sedek, jujur, dia nggak pernah bohong. Nah, ini segala macam ini. Apa mungkin dia seperti abahnya? Naam, iya. Ya, dalam sifat ada sifat. Ya. Nah, kalau dalam ilmu segala macam, kalau ilmu dia cari, ya, ilmu itu dicari, dipelajari. Nah, ada katakan kalau orang tua itu bawa kita di dunia, ya, kalau guru bawa kita di akhirat. Ya, macam-macam riwayat ala kulli hal, semua riwayat itu ya kita itulah ilmu, diambil kebaikan, semua berasal daripada hadis Nabi Muhammad, kembali kepada Al-Qur'an, semua dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kalau kita ngerti, ya, nasab ini Rasulullah Nabi Muhammad ini di tangan kanan Rasulullah Sayyidina Hasan, ya, di tangan kiri Rasulullah Sayyidina Husain. Ya, ini kias, ya, kias. Bukan berarti ada keterangan di tangan kanan Rasulullah Sayyidina Hasan ataupun ada hadis segala macam, enggak. Ya, di tangan kiri Rasulullah Sayyidina Husain. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan seorang itu punya keturunan dari rahmat, dari kuasanya, dari kuasa Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, ada semacam rezeki ini yang dikatakan orang akan menjadi seperti apa, dia akan berketerusan. Nah, itu nasab, keturunan. Nah, maka Allah katakan inna syani'aka wal abtar. Nah, ketika Nabi Muhammad dikatakan gak ada keturunan, berpulang kepada orang itu yang dia gak akan punya keturunan, kafir Quraisy di zaman itu. Nah, terus Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab bukan nasab Nabi. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab bukan nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, itu nasab Nabi. Lah dia Abu Lahab, Abu Jahal ini amu pamannya Nabi sallallahu. Jadi jaga segala macam, ya, karena bahaya kalau kita salah ngomong bagaimana tentang Muhammad bin Abdullah, tentang Rasulullah, hati-hati. Nah, jadi Nabi Muhammad ini, ya, orang-orang yang punya sifat di atas manusia yang Allah sifatkan, ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Qudus, yang maha suci di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, yang dikatakan istri-istri Nabi, karena enggak bisa jaga mulut. Ya, Nabi ngerasa ada istrinya yang ngomongin di Rasul.
Akhirnya Nabi berhenti minum madu, berhenti minum susu ketika itu. Turun ayat itu. Ya, turun dari awal ayat sampai dibaca sampai terus. Nanti di situ ada keterangan keutamaan Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi su'dzon, buruk sangka, ya, penyakit. Ada hasad lain lagi. Orang ni dia kalau orang beku hatinya, ya Allah, hatinya rusak orang ini, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak berikan futuh. Bagaimana Habib cara kita dapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya selawat ke Nabi Muhammad. Banyak mendekat kepada ajaran Nabi Muhammad, terus mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata buhtu Ali Muhammad mata kafir, mati benci keluarga Rasul, mati kafir. Udah kafir apa segala macam. Ada habaib murtad, ada zaman sekarang ada asgaf atau apa ada, ya, udah keluar. Nah terus musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakadha. Bagaimana ceritanya nasab Nabi Muhammad, keringatnya Rasulullah, hubbi Ali Muhammad, bid'atul Rasul, darah Nabi Muhammad, habaib. Habib ini darahnya Rasulullah. Nah kalau enggak kita mikir apa segala macam, walaupun habaib disuruh, dia mencintai habaib. Siapa orang disuruh karena berhubungan dengan Nabi Muhammad. Rahmah Rasulullah. Ya, rahmah itu kasih sayang. Maka dikatakan dipanggil Habib karena orang yang bawa cinta, hub, kecintaan. Dan Allah suruhkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Enggak boleh kita ini bercerai-berai, dan Allah katakan kalau kita mengingat hubungan baik dengan kecintaan kepada Allah, semua manusia enggak akan bercerai-berai. Nikah langgeng, sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah, kumpul di jannah, di surga, dan apa yang dapatkan kesenangan. Dapatkan kesenangan seorang itu. Lihat Hababah Sayyidah Fatimah binti Maimun, Gresik, keramat, ya, karomah, rahmah dari Allah, pemberian Allah, min mukjizat Rasul, daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mandangnya Rasulullah ka'anal Hasan thumma al-Husain. Ya, bagaimana cara mandang, ya? Begitu tawaduk Sayyidina Husain, enggak pernah mengunggungi ibunya seumur hidup. Bayangkan. Jadi kalau orang bagaimana adab kita kepada orang tua, kepada ibu. Mufakih katakan almar'u ma'aman ahab. Yang dimaksud Rasulullah hadis itu ibu kita. Ya, orang tua perempuan Rasulullah suruh ingatkan semua sahabat, semua tabi'in, salafun salihin untuk apa? Hormati ibu, ikuti ibu, taat ke ibu. Itu nanti akan kumpul. Maka dikatakan al-jannatu tajri min tahtihal aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada orang yang ngerasa hatinya, ya, dia enggak ngerasa dirinya. La zahir la batin, wa haram enggak diterima orang amal perbuatan orang, la nadratu ila Rasul, enggak dia melihat Nabi Muhammad. Hati-hati sunnah ini, sunnah. Kita mikirkan sunnah, kita belajar ilmu. Ana madinatul ilmin wa aliyun babuha, ngerti. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, segala macam. Dia dikatakan ka'anan najm ashabur Rasul, ya, di ahlul bait an-Nabi SAW. Amanul ardi fadzakiri, dikatakan yang ngamankan ini dunia. Bintang-bintang itu tememplek dari langit, ya, tapi ini dunia dijaga Allah. Dari Hasan sama Al-Husain diriwayatkan